Hai semuanya, selamat datang di channel kami Bagian Hidup. Kali ini kami akan membahas bagaimana cara mengontrol karyawanmu. Kemudian kami akan mencoba memberikan sedikit nilai lebih agar kamu bisa memanfaatkannya. Apabila kalian menyukai video dan pembahasan kami, jangan lupa like, komen, dan share ya pada video kami kali ini. Selamat menonton. Hidup ini penuh dengan tuntutan, mulai dari kewajiban memenuhi kebutuhan anak, istri, orang tua, atau bahkan suami yang sakit. Sekalipun kita harus menanggung semuanya, kita tidak bisa mengeluh akan hal tersebut. Segala macam cara diupayakan, pekerjaan apapun kita lakukan demi memenuhi dan menunjang kebutuhan kita sebagai manusia. Dengan iringan mesin yang berotasi, kita telah menjadi sesuatu. Ada yang menjadi bos, ada yang menjadi karyawan. Lalu, tahukah kamu kalau sebenarnya pergolakan kepentingan antara keduanya sangat tinggi? Dari pihak bos ingin upah murah, dari karyawan ingin upah naik. Disinilah muncul demonstrasi dan melahirkan konflik di setiap kota apabila ada kebijakan yang dirasa merugikan. Tapi, tahukah kamu kalau sebenarnya kamu bisa menjebak karyawan kamu agar menuruti segala kebutuhan yang kamu inginkan sebagai bos? Berikut ada caranya, dan kami akan sampaikan sedikit cara bagaimana mengontrol karyawan agar tetap menurut pada kamu. Awalnya, kita harus memahami apa itu fraud. Fraud merupakan upaya yang dilakukan sedemikian rupa dengan harapan akan menguntungkan diri, kelompok, instansi, dan manajemen secara ilegal, dalam arti melanggar hukum dan etika masyarakat. Fraud ini luar biasa. Orang akan melakukan segalanya demi memenuhi kebutuhan atau keinginan. Karena itu, kemudian muncul beberapa teori tentang alasan kenapa orang melakukan fraud. Teori Donald R. Creasy menyebut pengkhianatan kepercayaan pada upaya penggelapan terhadap apa yang sudah dipercayakan. Itulah fraud. Creasy menarik hipotesis pada 200 orang yang dihukum akibat dari kejahatan penggelapan. Orang yang awalnya dipercaya kemudian menjadi pengkhianat tatkala menghadapi masalah keuangan yang serius. Lalu apa hubungannya fraud tersebut pada kontrol kepada karyawan? Tentu saja ini soal karakteristik personal tadi. Waktu menghadapi masalah dan kemampuan seorang bos melihatnya kemudian memanfaatkannya. Lantas, bagaimana cara memanfaatkan berdiri karyawan? Pertama, manfaatkan ambisi karyawan. Sebagai seorang bos, memang kita tidak diwajibkan untuk mengenal seluruh karyawan kita. Namun, tahukah kamu manfaat mengenal karyawan? Mengenal bukan berarti terlalu dekat dengan karyawan dan menghilangkan wibawa kamu sebagai bos. Melainkan kamu cukup mengamati saja dan memahami kondisi karyawan dari kejauhan atau informasi yang didapatkan dari orang kepercayaanmu. Kamu tahu betapa tingginya standar hidup yang dipakai orang zaman sekarang. Baru bekerja masuk sebulan saja sudah berani ambil cicilan motor dengan biaya cicilan sebesar setengah gaji mereka. Dari sinilah kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengontrol karyawanmu. Berikan mereka fasilitas untuk memenuhi gaya hidup mereka. Lakukan kerjasama dengan dealer motor, fasilitasi mereka. Dari sinilah kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengontrol karyawanmu. Berikan mereka fasilitas untuk memenuhi kehidupan mereka. Lakukan kerjasama dengan dealer motor, fasilitasi mereka. Biarkan mereka memilih motor impian mereka. Dan akhirnya, ketika hidup mereka sudah bergantung dan dibebani oleh cicilan bulanan, tidak ada alasan untuk mereka berani menantangmu sebagai bos. Kedua, keluarga. Tidak ada salahnya melakukan catering untuk karyawan di perusahaanmu. Biarkan mereka melakukan liburan. Kalau perlu, suruh ajak juga keluarganya. Kemudian dari kegiatan tersebut, kamu boleh mengamati mereka beserta keluarga mereka. Dari situ kita akan memahami kondisi keluarga mereka, atau bahkan tetangga mereka, apabila mereka tidak sengaja bercerita tentang lingkungan di rumahnya.
Apabila ada yang menikah namun belum memiliki anak, dukung mereka agar segera mendapatkan momongan. Bila belum menikah, dukung mereka agar segera menikah, apapun kondisinya. Beri mereka semangat dan kebahagiaan ketika sudah menikah. Nah, dari situlah kamu bisa memanfaatkan kondisi mereka untuk bergantung pada perusahaanmu. Banyak dari kita yang tidak sadar kalau tekanan terbesar kita bukan berasal dari pekerjaan. Tekanan kita banyak bersumber dari yang namanya keluarga, entah itu mertua yang menjengkelkan, tetangga tukang rumpi, atau bahkan istri yang cerewet, sangat cukup membantu dalam menambah stres kita dalam hidup. Dalam kondisi tertekan, mustahil baginya untuk melawan atau keluar dari pekerjaan mereka. Ketiga, ciptakan semangat patriotis dalam hati mereka. Percayalah, semangat patriotisme adalah bumbu yang paling lezat jika sudah menyangkut kendali massa. Orang rela mati demi tokoh tertentu. Orang memberikan segalanya demi kepercayaan yang dia anut. Dari sinilah kamu bisa memakai celah untuk mengontrol karyawanmu. Jika karyawanmu tidak memiliki sosok yang dihormati, maka hadirkanlah sosok tersebut dalam pekerjaan mereka. Hadirkan dalam diri mereka kepercayaan kalau pekerjaan mereka merupakan nilai kebaikan, berapapun hasil yang diterima. Hadirkan dalam pikiran mereka kalau menentang pemimpin adalah dosa yang tak termaafkan. Kalau sudah tertanam dalam diri mereka fanatisme buta dan semangat patriotisme yang bara, tidak ada alasan bagimu untuk takut dengan perlawanan. Bahkan, mereka akan dengan senang hati memberikan hidupnya untukmu. Baiklah, ini memang terdengar cukup gila. Bagaimana mungkin bisa terjadi memanfaatkan kondisi orang yang sedang kesusahan? Tetapi fakta tidak bisa kita bantah. Kita semua benar-benar hidup dalam kondisi seperti itu. Bisa saja saat ini kamu mengucapkan gila, gak mungkin gua ngelakuin itu. Namun pada kenyataannya, kamu juga punya potensi untuk melakukan hal seperti itu. Dari situ juga terdapat suatu nasihat untuk kamu pahami. Jika kamu seorang karyawan, hidup dengan baik, perhatikan jebakan sosial yang ada di depanmu. Berhati-hatilah dalam melangkah, agar kamu tidak menjadi korban dari pergerakan dunia saat ini. Akhirnya kita sampai pada ujung durasi video. Bagaimana menurut kamu atas pemaparan kami soal beberapa cara mengontrol karyawan? Mohon koreksi dan masukannya apabila ada salah dalam materi yang kami sajikan pada video kami. Terima kasih telah menonton. Tunggu video kami selanjutnya ya. Untuk itu, jangan lupa padamkan tombol merahnya agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami.